Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Katakan, Tuhan Yesus baik. Kasih tahu ke kiri dan kanan, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Kita serukan haleluya 3 kali. 2, 3. Haleluya. 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 Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, kekayaan terbesar bagi kita hari-hari ini bukanlah materi. Kekayaan terbesar bagi saya dan saudara dalam kondisi hari-hari ini adalah kesehatan. Yang setuju katakan amin. Sebab materi tidak dapat menjamin kita dalam keadaan sehat. Amin. Ada orang yang limpah materi tapi sakit-sakitan. Ada orang yang limpah materi tapi lagi menjalani isolasi. Ada orang yang limpah materi tapi sementara diinfus. Ada orang yang limpah materi sementara menggunakan oksigen. Bahkan ada orang yang limpah materi, hidupnya dicabut Tuhan yang namanya kematian. Karena itu kita bersyukur hari ini di tengah pandemi, kalau saudara sehat, itu kekayaan kita yang terbesar. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan hari ini, judulnya adalah Janji Pemulihan Tuhan. Mari kita sebut bersama-sama 2, 3. Janji Pemulihan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Yeremia pasal 33 ayat 6 sampai 8. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Yeremia 33 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ada 3 janji pemulihan yang kita akan dengarkan bersama hari ini. Kiranya akan memberkati kita semua hari ini bahkan seterusnya. 2, 3. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Puji Tuhan. Silakan jemaat Tuhan di gereja dan di rumah duduk kembali. Kalau kita lihat perikop ini, judulnya adalah pemulihan yang Tuhan kerjakan untuk bangsa Israel. Saudara, arti kata pemulihan dari kata pulih itu artinya sebuah perubahan keadaan. Dari sakit, saudara berubah menjadi sehat atau sembuh. Yang setuju katakan amin. Yang namanya pemulihan, perubahan, tadinya saudara lemah, sekarang saudara kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang namanya pemulihan, tadinya saudara terpuruk, sekarang saudara bangkit dan bangun kembali. Katakan amin. Tadinya keadaan saudara sedih dan berduka, sekarang bersuka cita dan dihiburkan oleh Tuhan. Amin. Tadi ekonomi saudara susah, sekarang diberkati oleh Tuhan. Tadi saudara berdosa, sekarang diampuni Tuhan. Itu yang namanya pemulihan. Katakan amin. Dari keadaan yang tidak baik, ketika saudara hidup di dunia ini dengan segala tabiat-tabiat yang tidak berkenan, maka saudara akan terpuruk keadaan yang tidak baik. Tapi ketika saudara datang mendekat kepada Tuhan, cari Tuhan, sungguh-sungguh iring Tuhan, pemulihan Tuhan akan kerjakan. Katakan amin. 3 pemulihan yang kita akan lihat. Yang pertama, saudara simak baik-baik. Datang di gereja, saudara dengar firman Allah. Katakan amin. Fokus dengar firman supaya saudara diberkati Tuhan. Yang pertama, dalam ayat yang kita baca Yeremia 33 ayat 6, saya simpulkan bahwa janji pemulihan yang pertama, saudara dengar, Tuhan
akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan kepada kita. Siapa yang pernah alami janji ini? Tuhan beri kesehatan dan kesembuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, stadium sakit kita boleh berbeda, tingkat sakit kita boleh berbeda. Ada yang sakit biasa, ada yang menengah, ada yang pernah kritis mungkin. Tapi saudara dengar, kalau Tuhan masih memberi kesehatan, kesempatan hidup, kesembuhan, saudara harus syukuri hidup ini di hadapan Tuhan. Tadi saya bilang, kekayaan terbesar kita adalah kesehatan, kesembuhan. Katakan amin. Haleluya. Kalau dokter sudah vonis saudara, nem boleh makan daging, nem boleh makan rage, nem boleh makan babi putar, nem boleh makan bebek, ya biar lagi saudara ada kelimpahan berkat, sudah tidak boleh dinikmati. Amin. Karena itu kalau saudara sehat, saudara kuat, saudara sembuh, saudara dalam keadaan fit, saudara dalam keadaan dipelihara oleh Tuhan, syukuri hidup ini karena kemurahan Tuhan. Saudara, saya menyelidiki dalam Alkitab, kenapa janji pemulihan Tuhan kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel, itu dimulai dengan kesehatan atau kekuatan. Saudara dengar bahwa hal yang penting, hal yang utama dalam kehidupan kita, sebelum kita menikmati persekutuan rohani dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, adalah kita perlu sehat lebih dahulu. Katakan amin. Saudara sehat datang beribadah di sini? Kalaupun ada yang sehat atau ada yang sakit, tapi ya masih bisa ditoleransi, saudara termotivasi, kalahkan keadaan itu dan datang beribadah di tempat ini. Katakan amin. Saya pastikan mereka yang di rumah dalam keadaan sakit secara fisik, tapi hati-hati kalau saudara di rumah sakit rohani. Saudara, seperti khotbah Om Yona minggu lalu tentang integritas, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Amin. Kalau di luar sana saudara boleh bersama-sama beraktivitas, tapi saudara takut datang beribadah, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Saya dukung program pemerintah, tapi kita tidak boleh terintimidasi dengan kuasa kegelapan, kuasa penyakit. Roh Allah dalam hidup kita harus selalu membebaskan hidup saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya. Saudara datang beribadah, janji orang beribadah itu adalah roti makanan diberkati, air minuman diberkati, dan segala apa? Penyakit dilalukan oleh Tuhan. Amin. Orang yang beribadah, orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan, Tuhan akan perintahkan, Dia akan datangkan kesehatan dan kesembuhan daripada Tuhan. Amin. 1 Petrus 2 ayat 24 berkenaan dengan ibadah perjamuan. Ayat ini perlu kita renungkan kembali. Ia sendiri, Dia adalah Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Katakan amin. Di tengah situasi yang sukar dan sulit hari ini, mari kita mau hidup benar, kata Tuhan. Amin. Kita baca penggalan kalimat terakhir 23. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hendy bisa sembuh, Glery bisa sembuh, Ibu Tiko Alu, Ibu Mokodongan Tiko Alu, Ibu Sheni bisa sembuh, Tante Els bisa sembuh. Amin. Tania bisa sembuh. Saudara yang tidak periksakan diri bisa sembuh. Katakan amin. Karena saudara punya iman. Oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit telah disembuhkan Tuhan. Saya dukung kita harus divaksin, tapi selalu saya bilang darah Yesus itu vaksin paling ampuh dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya. Dia memproteksi, Dia melindungi saya dan saudara. Dan kata firman Allah, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah disembuhkan oleh Tuhan.
Saudara, ada dua ayat yang saya ingin tampilkan, bahwa Tuhan mau hidup kita dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit. Kita perlu jaga diri. Jangan bermasa bono dengan hidup ini, saudara. Tidak mengurus diri, akhirnya saudara sakit, ya. Saudara tidak rawat, saudara tidak beri imun yang baik. Kita memang perlu iman, tapi kita juga perlu imun, amin. Perlu gizi, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca ayat itu. Dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, Rasul Yohanes berdoa, semoga engkau apa? Baik-baik saja. Itu doa kami hamba-hamba Tuhan buat jemaat. Katakan amin. Terus, dan apa? Sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu, pikiran, perasaan, kehendakmu baik-baik saja. Katakan amin. Siapa yang rindu alami hal ini? Keadaannya, kesehatannya baik-baik saja. Siapa yang mau sehat secara jasmani? Sehat popoji, angkat tangan. Bukan cuma sehat jasmani, sehat ekonomi kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Baik-baik saja, berarti ekonomimu terpenuhi. Katakan amin. Tercukupi, katakan amin. Engkau sehat-sehat saja, kata Rasul Yohanes, itu luar biasa. Katakan amin. Saudara, orang mau cari apa di akhir zaman? Saya selalu dorong jemaat bekerja, mencari nafkah. Amin. Untuk menafkahi kehidupan. Saudara tidak gigit jari lihat orang lain makan enak. Saudara perlu nikmati berkat Tuhan. Katakan amin. Tapi dengar, jangan cuma baik-baik saja secara fisik. Jangan cuma sehat-sehat saja secara fisik. Rohani kita juga perlu sehat di dalam Tuhan. Katakan amin. Satu ayat lagi. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah Eirene, Allah Shalom, Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh beribadah begini berarti kita memberi makanan rohani kita. Katakan amin. Jiwa, pikiran, perasaan kita tenang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Katakan amin. Dan tubuhmu, katakan amin, terpelihara sempurna. Bukan cuma sehat-sehat, saudara, tapi Tuhan bilang supaya roh, jiwa, tubuh fisik kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Saya tidak membeda-bedakan saudara sehat atau sakit, kemudian saya mau bilang orang sakit itu orang berdosa. Tidak. Masing-masing kita punya pergumulan yang berbeda. Katakan amin. Kemampuan Tuhan izinkan kita punya masalah, pergumulan sakit, berarti Tuhan tahu kemampuan iman Ibu Gembala. Tuhan tahu kemampuan iman Bapak Yori yang hadir. Katakan amin. Mungkin kalau ditimpakan kepada orang lain tidak sanggup, akan stres, depresi. Tapi kalau kita sanggup, saudara dengar, karena Tuhan mau bahwa kehidupan saya dan saudara ini secara utuh, roh, jiwa, dan tubuh selalu terpelihara sampai Tuhan Yesus datang. Katakan amin. Haleluya. Saya selalu bilang kepada jemaat, tidak semua kita akan mati. Kematian memang alami, kita bisa alami, bisa terjadi kapan dan di mana saja. Betul? Tapi sudah dengar, kalau Tuhan datang, tidak semua kita akan mati. Pada saat sangkakala ke-7 berbunyi, Tuhan turun dari sorga. Orang yang hidup yang sudah disingkirkan oleh Tuhan, oleh kedua sayap burung nasar, mereka masih hidup, itu akan diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Dan orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit ikut kebangkitan pertama, sehingga terjadi pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara. Siapa yang rindu? Pertemuan yang manis
Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar, yang belum pernah didengar, adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di Saudara dengar, secara logika, secara medis, kalau pertemuan keselamatan Tuhan dengan orang yang hidup dan yang mati dalam Tuhan akan terjadi. Saudara dengar di sini. Potensi orang yang sakit, dengar, mungkin dia akan ikut kebangkitan pertama. Karena orang sakit, nyaris orang selalu bilang, apalagi kritis sudah diambang kematian. Tapi saudara dengar, kalaupun saudara mati, matilah di dalam Tuhan. Katakan amin. Terus pertahankan iman. Haleluya. Sebab sakit tidak membawa kita kepada maut. Tapi lewat sakit, kalau Tuhan tidak izinkan kita sembuh, asal kita mati dalam Tuhan, kita akan ikut kebangkitan pertama. Tapi doa saya, kalau saudara sakit, saudara disembuhkan Tuhan. Kalau saudara sembuh, harus jaga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang, supaya kita disingkirkan dan diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Oh Tuhan, berikanlah apa? Sayap burung Nasar, yaitu kuasa roh suci saja. Terus apa? Ku tinggal, saudara akan disingkirkan dunia, terbang ke angkasa, ketemu Yesus pengantin sorga. Saya mau tanya, saudara suka sehat-sehat sampai Tuhan Yesus datang? Tidak ada di antara kita yang memilih saya biar jauh sakit-sakitan sampai Tuhan Yesus datang. Saya berdoa sama seperti Rasul Yohanes berdoa, engkau baik-baik saja, engkau sehat-sehat saja. Katakan amin. Supaya tubuh, roh, jiwa kita terpelihara sempurna, tak bercacat sampai Tuhan Yesus datang. Saudara, kalau belajar ayat ini, ternyata bukan cuma tubuh fisik yang harus orang pelihara. Ini roh juga harus diberi makan. Katakan amin. Jiwa kita, kalau ada persoalan biasanya tergoncang, saudara. Saudara akan tertekan, stres, depresi, saudara. Sakit hati, kecewa. Saudara tidak bisa mengampuni karena jiwa saudara tergoncang. Tuhan mau sebelum Tuhan datang, bereskan semua itu di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara bayangkan kalau Tuhan datang, saudara masih tersakiti, saudara masih merasa sakit hati dengan orang lain, tidak melepaskan pengampunan jiwamu, rohmu tidak dekat dengan Tuhan, tubuhmu sakit, sedang terkasih dalam Tuhan. Tuhan mau pemulihan yang pertama, tampilkan lagi di poin yang pertama tadi apa? Sudah lihat, Tuhan akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Siapa yang ingin nikmati berkat Tuhan ini? Oh, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau saudara kurang jam makan bubur di rumah, saudara boleh yang makan yang lain. Saudara berdoa supaya Tuhan sembuhkan saya dari tifus, dari asam lambung. Amin. Sakit apa saja. Haleluya. Supaya saudara dapat nikmati berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa janji pemulihan Tuhan? Coba kita baca dulu Yeremia 33 tadi ayat yang ke-6 ulang. Sebelum kita lihat pada poin yang kedua, Yeremia 33 ayat 6 tadi. Ayat 6, saudara dengar, perhatikan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dan akan menyingkapkan, ayat 6, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan apa? Keamanan yang apa? Berlimpah-limpah.
limpah. Kalau saudara sehat, janji kedua saudara akan nikmati. Hidupmu sejahtera dan pasti Tuhan akan proteksi dengan keamanan. Katakan amin. Haleluya. Saudara tidak perlu bayar bodyguard jaga hidup saudara, melepaskan engkau dari ketakutan. Saudara tidak perlu pakai security, saudara tidak perlu pakai polisi untuk jaga seperti di instansi-instansi. Perlu ada penjagaan, perlu ada keamanan, saudara. Tapi saudara dengar, janji Tuhan yang kedua, Tuhan akan berkati kita dengan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Yang kedua, saudara lihat saya tampilkan di layar LCD. Janji Tuhan yang kedua adalah Tuhan akan menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara mau hidup saudara sejahtera? Siapa yang suka tetap tinggal prasejahtera? Semua suka sejahtera. Katakan amin. Haleluya. Kalau saudara sejahtera, saudara tidak tergantung kepada orang lain. Kalau saudara sejahtera hidupnya, saudara tergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara dengar. Kalau saudara tidak sejahtera, hidupmu tergantung kepada orang lain. Minta dang, kasih akang dang. Karena tidak sejahtera. Kalau saudara sejahtera, karena engkau bergantung kepada Tuhan dan kebutuhanmu tercukupi. Katakan amin. Haleluya. Saudara paham maksud saya? Kalau saudara tidak sejahtera, sekali lagi saudara selalu dapat uluran tangan dari orang lain karena menganggap saudara susah. Tapi kalau saudara sejahtera, saudara bergantung kepada Tuhan sambil cari nafkah, saudara selalu diberkati oleh Tuhan. Orang sejahtera, dia selalu jadi saluran berkat kepada orang lain. Kalau saudara cuma jawab terima, kan selalu saya bilang, Tuhan kasih dua tangan, satu untuk memberi, satu untuk menerima. Amin. Kalau saudara cuma kecukupan dan tidak pernah jadi saluran berkat, hati-hati saudara. Tuhan ingin kekristenan kita sejahtera dan aman secara berlimpah-limpah. Amin. Mazmur 37 ayat 11 tentang kata sejahtera ini. Siapa yang akan mengalami kesejahteraan dalam Tuhan? Apakah orang sombong? Apakah seorang yang berlaku tidak baik di hadapan Tuhan? Kita baca ayat ini, Mazmur 37 ayat 11, 2-3. Tetapi orang-orang yang apa? Rendah hati akan mewarisi negeri. Di hari Kamis saya sudah khotbah ayat di atasnya. Mewarisi negeri itu orang yang menantikan Tuhan adalah negeri Yerusalem yang baru. Terus, dan bergembira karena apa? Kesejahteraan yang berlimpah. Mungkin sudah lihat, orang sombong diberkati berlimpah-limpah. Ada satu saat Tuhan akan membuat dia di bawah, saudara. Amin. Orang sombong akan dijatuhkan, direndahkan, kata Alkitab. Tapi sudah dengar, orang yang rendah hati merangkak dari bawah. Katakan amin. Saudara bekerja dengan tanggung jawab profesi, sekalipun itu sederhana kecil, yang penting halal hasil pekerjaanmu. Saudara kerjakan dengan tanggung jawab, dengan rendah hati. Orang itu akan diangkat dan dipromosikan oleh Tuhan. Katakan amin. Yang sombong, yang kelihatan hebat, akan dijatuhkan. Tapi orang yang rendah hati akan diberkati dengan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Saudara bicara rendah hati itu dari hati, memang dari pusat. Tapi rendah hati itu adalah karakter dalam kehidupan kita. Katakan amin. Cara bicara, tindakan kita, sikap kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang rendah hati. Kenapa? Orang yang rendah hati, orang yang banyak merendahkan diri di kaki Tuhan. Kalau orang sombong kan dia bilang, kita semua tak punya, beki apa tak berdoa, beki apa tak beribadah, semua so ada. Tapi kalau orang rendah hati, dia selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Cari Tuhan. Katakan amin. Saudara dengar, ketika saudara rendah hati, sikap hidupmu, hubunganmu dengan Tuhan, dan sambil saudara bekerja mencari nafkah, tidak malas. Saudara dengar,
kesejahteraan itu akan berlimpah-limpah. Katakan amin. Kita mulai tadi pada poin 1, sehat dulu. Kalau saudara sakit-sakitan, tidak mungkin saudara bekerja. Betul? Betul? Kalau saudara sehat, saudara sembuh, saudara dapat beraktivitas. Amin. Sudah dapat menggapai kesejahteraan itu. Katakan amin. Dan Tuhan berjanji, kesejahteraan bagi anak Tuhan bukan sepenggal, bukan hanya sebagian, tapi berlimpah-limpah. Siapa yang rindu diberkati oleh Tuhan? Berlimpah-limpah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sudah dengar, khotbah ini mengkoreksi diri saya dan diri jemaat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tanya apa Tuhan dan lihat, nggak usah lihat orang lain. Tuhan, siapa kitanya nggak diberkati terus sampai hari ini? Kalau Tuhan berkati, cuma musiman, cuma sewaktu-waktu. Amin. Kalau saudara merasa masih kurang dengan Tuhan, saudara perlu introspeksi diri. Banyak yang saudara belum lakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Saudara tidak bisa memilih satu bagian firman yang enak saja untuk saudara lakukan, kemudian saudara klaim, Tuhan berkati saya. Tidak. Ada begitu banyak ayat firman Allah yang Tuhan tuntut untuk kita kerjakan. Katakan amin. Haleluya. Saya merasa sampai hari ini, dan saya rindu jemaat akan alami itu. Kita akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya. Yang saya takut begini, saudara tidak hidup, kan hidup itu berputar seperti roda, ada di bawah, ada di atas. Yang saya takut saudara di bawah terus. Sekian lama jadi anak Tuhan, iring Tuhan, mertu hidup di bawah terus. Ekonomi di bawah terus, keadaan di bawah terus, tak pernah terputar ke atas, saudara. Amin. Tuhan mau kita akan mengejar segala kelimpahan dalam Tuhan, tapi bukan cuma sejahtera secara fisik, tapi rohani kita juga lebih dahulu diperbaiki. Rendah hati di hadapan Tuhan kepada sesama. Katakan amin. Ayat berikutnya, sudah lihat tampilan ayat itu, Mazmur 147 ayat yang ke-14. Kita baca ayat ini, bahwa Tuhan kalau berkati dengan kesejahteraan selalu yang terbaik kepada kita. Katakan amin. Haleluya. Kita baca ayat ini 2-3. Ia, siapa ia itu? Tuhan memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Saudara mau Noongan ini diberkati dengan sejahtera? Amin. Langoan, Tanah Minahasa, negeri kita diberkati. Amin. Dan mengenyangkan engkau dengan apa? Dengan apa? Gandum yang terbaik. Di Israel ada makanan gandum, ada jelai, ada roti, ada daging. Semua itu Tuhan akan siapkan untuk saya dan saudara. Katakan amin. Beras yang terbaik, yang setuju katakan amin. Haleluya. Ikan yang terbaik, katakan amin. Haleluya. Sayur yang terbaik, katakan amin. Minuman yang terbaik, katakan amin. Kalau minyak kelapa yang terbaik, jangan dulu bilang amin. Sebab susah cari minyak kelapa sekarang. Amin. Tapi Tuhan akan berkati hidup saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya. Gandum bicara juga tentang nilai-nilai dalam firman Allah itu. Amin. Sebab gandum ini adalah bicara juga tentang firman Allah. Katakan amin. Saudara dengar. Kalau saya bawa ayat ini pada hal yang rohani. Ketika saudara terima gandum firman Allah yang terbaik lewat khotbah saya sebagai gembala dan khotbah hamba-hamba Tuhan, rohanimu akan sejahtera. Katakan amin. Tapi kalau saya khotbah asal-asalan, saya tidak pernah mempersiapkan diri, pokoknya asal khotbah, jemaat pulang, entah nih gembala ada khotbah apa nih dia. Begitu. Tapi saya percaya gandum yang saya berikan kepada saudara hari ini akan membuat rohanimu sejahtera. Katakan amin. Yang rindu terus diberkati Tuhan, jasmani rohani, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita rindu hal ini terjadi dalam kekristenan kita. Kita baca lagi sebuah ayat pada poin yang kedua, Mazmur dalam ayat firman Tuhan 1 Raja-Raja 5 ayat yang keempat, tentang keamanan yang kita akan lihat. Tadi tentang kesejahteraan. Sebab sejahtera itu selalu bersama-sama dengan keamanan. Amin.
Bikin apa saudara sejahtera tapi saudara terintimidasi, tertekan, itu hidup. Tidak rasa aman saudara. Tuhan mau kita dalam keadaan sejahtera dan dalam keadaan aman. Katakan amin. Ini doa atau pernyataan dari Raja Salomo. Pernyataan dari Raja Salomo karena ayahnya Daud tidak dapat membangun bait Allah. Saudara lihat. 1 Raja-Raja 5 ayat yang keempat. 2, 3 kita baca. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana? Di mana-mana. Katakan amin. Jadi saudara akan aman di rumah, dengan tetangga, dengan kakak adik, dengan saudara. Saudara aman. Saudara dengar, orang yang tidak aman, dia cuma aman di rumah. Jangankan di rumah mungkin ada permusuhan. Dan tetangganya tidak aman, saudara. Bakal terus. Dengan saudara tidak aman. Amin. Dengan orang-orang lain tidak aman. Hati-hati saudara. Itu bukan hidup yang baik dan benar. Amin. Biar lagi saudara sejahtera tapi banyak musuh, tidak guna. Amin. Tuhan mau kita sejahtera dan hidup tenang. Hidup aman itu kan hidup tenang. Katakan amin. Haleluya. Di mana kita hidup aman? Di mana-mana. Katakan amin. Tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi apa? Apa itu lawan? Musuh. Dan tidak ada lagi malapetaka yang menimpa kita. Saudara mau hidup seperti ini? Oh, sehat, sejahtera, aman tuh hidup. Tidak ada musuh. Siapa yang ciptakan keamanan? Orang pediri sendiri. Amin. Sebenarnya saudara boleh berbaikan cepat, saudara tahan lama-lama, jaga egois. Akhirnya berbulan-bulan, bertahun-tahun, masa kecil saya bilang, baku feyem terus. Amin. Baku pegang tangan, kok baku feyem. Amin. Pakai pembatas lagi di situ, pakai garis. Waktu baku feyem kecil tuh begitu toh. Tapi saudara, hati-hati, mari Tuhan mau. Kita akan terus dalam keadaan sehat, kita sejahtera, dan kita hidup tenang dengan orang lain. Saudara mau? Ini tuh kehidupan yang sesungguhnya. Katakan amin. Saudara mau cari apa di dunia? Haleluya. Yang terakhir sekarang. Yang ketiga, apa janji Tuhan? Kalau tadi nomor 1, 2 cuma bicara tentang kehidupan di dunia, selalu saya menggiring khotbah saya, ada poin di mana bersifat kekal. Katakan amin. Sebab apa artinya janji Tuhan cuma di dunia? Itu hanya terbatas, tapi ada janji pemulihan yang ketiga bersifat kekal, bahwa kesalahanmu, dosamu, pelanggaranmu diampuni Tuhan. Katakan amin. Tuhan akan mentahirkan dan mengampuni segala kesalahan dosa kita. Coba kita lihat tadi. Yeremia 33 ayat yang ke-8 ditampilkan lagi. Karena kalau Tuhan ampuni kesalahan, berarti kita didamaikan dan akan terima janji keselamatan Tuhan. Katakan amin. Sorga bukan tempat pendosa, saudara. Amin. Orang kikir, pemabuk, pemfitnah, orang yang suka bertikai, orang penyembah berhala, banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan tulis, tidak akan jadi pewaris kerajaan sorga. Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan. Amin. Dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dosa Yehuda, Israel itu telah puncaknya, saudara. Telah bertambah-tambah dan itu menyakiti Tuhan. Tapi saudara dengar, Tuhan itu maha pengasih dan pengampun. Katakan amin. Haleluya. Saudara boleh sehat, saudara boleh sejahtera, saudara boleh aman, tapi jangan bikin dosa. Katakan amin. Haleluya. Itu nomor 1, 2 itu cuma kaitan di bumi ini dengan orang lain. Amin. Dengan dirimu sendiri. Tapi dosa itu perlu dibereskan dengan Tuhan. Katakan amin. Rasa aman saudara bereskan dengan tetangga. Saudara mau sehat, ya jaga diri sendiri dan keluarga. Keluarga harus higienis, amin. Dalam keadaan bersih, dalam keadaan baik, haleluya. Tapi untuk dosa, saudara,
itu pemberesannya dengan Tuhan. Katakan amin. Hari ini kita akan berjamuan, kiranya dosa saudara akan dibereskan Tuhan. Beberapa ayat yang saya ingin tampilkan. Pada poin ketiga tadi ditampilkan lagi, dan ada ayat-ayat yang kita akan baca. Mazmur 32 misalnya, ayat pertama sampai ayat yang kelima, saudara lihat. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang apa? Diampuni pelanggarannya. Yang dosanya apa? Ditutupi Tuhan. Jangan backing ulang. Amin. Terus, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang tidak berjiwa apa? Penipu. Terus ayat yang ketiga, selama aku berdiam diri tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ayat yang keempat, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ayat yang kelima, dosaku ku beritahukan. Perlu ada penyataan dari hidup saya dan saudara. Jangan sembunyikan kesalahan, mengaku dan minta ampun. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Pakai tanda petik ini saudara, kalau saudara tidak lakukan, dosamu tidak diampuni. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Amin. Dosa apa yang tidak diampuni? Dosa yang tidak diakui, saudara. Ketika engkau berbuat kesalahan kehilafan di hadapan Tuhan di masa pandemi seperti ini, saudara, hati-hati saudara. Kalau saudara masih terjebak dengan segala dosa, datang mengaku kepada Tuhan. Amin. Ayat selanjutnya dari beberapa ayat yang kita akan baca pada bagian ini, Amsal 16 ayat 6 sampai ayat 7. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Amin. Tuhan yang melakukan itu. Karena takut akan Tuhan, orang apa? Menjauhi kejahatan. Ayat yang ketujuh, saudara lihat. Ini ayat baik sekali. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang yang sudah membereskan dosanya dengan Tuhan, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Katakan amin. Ayat yang terakhir, saudara lihat satu ayat lagi yang kita akan baca dalam Mazmur 103, memberi kesimpulan tiga bagian khotbah tadi. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Katakan amin. Yang menyembuhkan apa? Segala penyakitmu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memongkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat yang kelima, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung apa? Raja Wali. Saya ingin tutup khotbah saya hari ini sebelum perjamuan, tampilkan di layar LCD. Nanti saudara baca di Yeremia 33 tadi, apa yang harus kita lakukan? Dua hal kita harus lakukan kalau kita dipulihkan Tuhan. Yang pertama, kalau saudara dipulihkan sudah sehat, sejahtera, aman, dosa sudah diampuni. Apa yang harus kita lakukan dalam konteks Yeremia 33 tadi? Dalam ayat 3, yang pertama yang harus kita lakukan, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan. Itu ayat di mana Yeremia 33 ayat 3 itu nomor telepon kita dengan Tuhan. Katakan amin. Coba ditampilkan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Supaya saudara tetap sehat, supaya saudara tetap sejahtera, tetap aman, dosamu tidak terulang kembali dengan perbuatan lahiriah yang menyakiti hati Tuhan. Apa yang saudara harus lakukan? Banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Kalau saudara bangun hubungan intim dengan Tuhan, berdoa, berseru, pasti Tuhan akan pelihara dan Tuhan jauhkan kita dari segala dosa. Yang kedua,
Apa yang harus kita lakukan? Harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Hidup ini harus disyukuri. Yeremia 33 ayat 11, ayat yang terakhir. Pada bagian ini, sudah lihat, akan terdengar lagi. Yeremia 33 ayat 11. Suara kegirangan dan suara sukacita. Suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu apa? Baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, doa saya saudara sehat, saudara sembuh kalau sakit, saudara sejahtera, saudara aman, tidak ada permusuhan, dosamu diampuni. Tapi lakukan dua hal ini. Banyak berdoa, banyak bersyukur. 2B, banyak berdoa, banyak bersyukur kepada Tuhan. Banyak beribadah, sama, doa itu ibadah. Banyak bersyukur. Perbanyak rasa syukur kita kepada Tuhan. Jangan mudah mengeluh, putus asa dan kecewa. Amin. Tuhan mau kehidupan kita diberkati hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan.